Lagi MKD loloskan Setnov. Ada tanda tanya pemirsa dalam judul dialog kita kali ini. Sehingga Anda boleh memiliki persepsi apa saja sampai kita nanti akhir diskusi kita kali ini. Pemirsa, Mahkamah Kehormatan Dewan telah menyiapkan 3 sanksi bagi setiap anggota Dewan yang melakukan pelanggaran etika. Sanksi terberat dari itu semua adalah pemberhentian sementara selama 3 bulan atau pemberhentian tetap sebagai anggota Dewan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, hanya ada 3 sanksi yang bisa diberikan kepada anggota Dewan yang melanggar etika, dari sanksi ringan sampai ancaman pemecatan. Jika mendapatkan sanksi sedang, maka posisi Setia Novanto sebagai Ketua Dewan harus diganti. Setia Novanto sendiri sebelumnya telah mendapat sanksi ringan dengan teguran. Mengenai pemberhentian tetap anggota Dewan yang diatur dalam pasal 147 disebutkan bahwa hal itu harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna. Putusan pemberhentian anggota Dewan baru berlaku sejak mendapat persetujuan rapat paripurna. Ya, pemirsa, kami masih berusaha menghubungi Hadi Susilo, anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, untuk ikut berdiskusi bersama kita kali ini. Namun di ujung telepon juga sudah tersambung dengan pemirsa, sudah bersama kita, yaitu Pak Iskandar Alam, melalui telepon langsung dari Halmahera. Selamat malam Pak Iskandar. Selamat malam, ya. Assalamualaikum. Ya. Silahkan dengan pertanyaan atau komentar. Ya, komentar dan juga sedikit pertanyaan. Ya, silakan Pak. Ya, jadi yang ini merupakan masukan dan juga pressure buat MKD agar jangan termakan isu atau hal-hal yang membuat mereka juga nanti ikut dalam permainan ini. Kami minta supaya mereka serius fokus kepada MKD, fokus terhadap permasalahan ini karena ini permasalahan serius. Saya kasih gambaran bahwa bicara tentang Freeport, bicara tentang bangsa, dan bicara tentang bagaimana hak-hak masyarakat pada umumnya. Ya. Dan itu menyangkut dengan sejarah di mana untuk merebutkan Papua itu atau Irian Jaya itu sangat-sangat banyak memakan korban. Saya tahu bagaimana perjuangan Pak Adimara yang mungkin di patung yang di Jalan Menteng itu, bagaimana perjuangan mereka, dia sampai dibuang harus ke laut sampai tenggelam berapa hari hanya untuk memperebutkan NKRI. Ya. Kita tahu bagaimana juga Sultan Tidore sampai Sultan Abidin Shah bagaimana mempertahankan agar Papua bersama-sama dengan NKRI. Ya. Pak Iskandar, saya ingin tanya pendapat Anda sebagai seorang warga negara yang memiliki wakil rakyat di DPR. Apakah masih percayakah Anda kepada wakil rakyat Anda yang kebetulan bernama Setia Novanto? Ya, sudah tidak percaya lagi karena ini sudah bicara tentang masyarakat kepentingan bangsa. Baik. Dan Pak Iskandar, bangsa. Terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time Berita 1. Baik, itu komentar 1 dari sekian ratus juta orang Indonesia. Kira-kira Bang Ray arahnya kemana ini? Soal MKD, bola panasnya, dan outputnya apakah bisa ditebak? Kalau dilihat gejalanya sekarang ada upaya untuk menurunkan tensinya. Jadi mungkin paling jauh ini kan ke pelanggaran pelanggaran menengah mungkin ya. Sedang ya. Sedang gitu. Jadi sanksinya juga sedang. Paling jauh mungkin bisa aja beliau dicopot dari jabatan ketua tapi Dewan. tidak dicopot dari anggota dewan gitu ya. Kalau dilihat gelagatnya sekarang. Kalau karena sanksi sedang misalnya, bisa begitu. Pertama kan mulai rekaman itu diakui tidak datang dari beliau kan. Yang kedua soal prosedur dari Sudirman Said yang menyerahkan rekaman apakah atas izin presiden atau tidak gitu. Nah yang ketiga mulai lagi diungkit-ungkit soal legal standing yang Sudirman Said, apakah dia bagian dari legal standing yang diakui di dalam tata beracara Mahkamah Kehormatan atau tidak dan sebagainya gitu ya. Jadi mulai ke hal-hal yang menurut saya sebetulnya teknis gitu ya, tidak prinsipil gitu, tapi memang itu pintu keluarnya. Itu tuh kalau kita belajar dari kasus penetapan sanksi terhadap pertemuan Setia Novanto dengan Donald Trump itu kelihatan sekali polanya gitu kan. Bisa terulang polanya? Bisa kan, sebetulnya kan kalau kita agak jeli, tapi saya agak kurang tahu juga delik yang diadukan oleh kawan-kawan DPR saat itu ya. Tapi kan sebenarnya ketika dia diberi sanksi ringan itu karena pertemuan yang
di belakang Donald Trump itu tidak disoalkan. Yang disoalkan adalah pertemuan yang di atas. Gitu. Jadi dinaikkan dari yang di bawah ke atas gitu. Ketika ia sampai ke atas, ya memang tidak ada masalah. Kan bisa saja warga negara siapapun dia ketemu dengan Donald Harusnya Trump. yang di bawah yang dipersoalkan. Semestinya yang dipersoalkan. Dalam hal ini yang mana yang harus dipersoalkan? Yang saya mau mengatakan adalah bisa pola ini dipakai gitu. Nah, semestinya kan kalau yang di dalam kasus ini yang dipersoalkan kan pertama adalah soal yang bersangkutan dianggap melakukan pencatutan nama presiden wakil presiden gitu. Yang kedua adalah dianggap meminta bagian dividen apa dalam bentuk saham macam-macam dari ini kan. Yang ketiga sama sekali tidak terdengar ada perbincangan tentang sikap rakyat di dalam perbincangan mereka tidak merepresentasikan kepentingan publik begitu. Yang ketiga, yang keempat sebetulnya kalau mau dicari-cari juga atas dasar apa saudara Setia Novanto mau bertemu dengan pihak Freeport di luar kantor ya, di luar gedung DPR gitu. Pertemuan pertama mungkin tidak ada masalah ya, karena itu dilakukan di dalam gedung DPR gitu dan sah-sah saja memang mereka menerima siapapun tamunya kan. Tapi yang unik itu adalah ketika beliau diminta datang ke satu hotel 2 kali berturut-turut dan pada saat yang bersamaan membawa orang lain. Dalam hal ini namanya pengusaha ya, Reza Khalid begitu ya, yang jadi pertanyaan kita juga atas dasar kapasitas apa yang bersangkutan diundang dalam pertemuan itu. Ini kan bukan soal salah benar, karena ini bukan soal pidana, tapi soal etik. Oh iya, itu di situ etiknya. Makanya kan dengan semua ini, jadi pertanyaannya adalah di mana etikanya? Kan kalau Anda mau layak atau tidak seseorang yang tidak punya etika gitu memimpin makanya lembaga. Kalau Anda mau, pertama begini. Kalau Anda mau mendengar persoalan Freeport, terima saja di kantor. Jadi jangan Anda mau datang ke mereka. Artinya Anda pun bisa mencurigai bahwa ini ada apa-apanya. Kalau memang resmi urusan Freeport, kontrak karya harusnya di kantor gitu kan. Dan lebih dari itu ya, dia mestinya ketika dia membawa orang pun tidak membawa pengusaha kan. Bawa saja salah satu anggota Komisi 7 misalnya dan sebagainya. Jadi banyak hal. Karena yang dipersoalkan ini bukan soal salah benar, artinya jangan merujuk kepada pasal mana yang saya langgar dari undang-undang misalnya, jangan merujuk. Ini soal etik yang kita sebutkan. Saya melihat dari perspektif berbeda, Pak Taufik. Ini kalau kita bicara ini masalah hukum, masalah etika atau masalah politik, semua bisa ditarik ke ranah politik begitu kan? Kalau posisi Setia Novanto yang didukung oleh Partai Golkar yang punya suara cukup signifikan, apakah Anda tidak melihat ada upaya lain untuk menggoyang-goyang, termasuk Anda dan teman-teman di Nasdem misalnya, ini upaya untuk menggoyang Setia Novanto termasuk Golkarnya? Begini aja, kalau misalnya Pak Setia Novanto merasa dicemarkan nama baik oleh Pak Sudirman Said. Menurut Anda masih punya nama baik nggak? Nggak. Ini kalau dia merasa seperti itu. Sekarang dia sudah menunjuk sejumlah pengacara kuasa hukumnya. Saya minta kepada Pak Setia Novanto segera melaporkan kepada polisi. Ya, bahwa ini adalah kerana hukum untuk membersihkan namanya karena dicemarkan oleh orang yang bernama Sudirman Said. Kalau itu tidak dilakukan, kita justru bertanya, apa kemudian yang ditakutkan? Kenapa dia harus menuduh kita ini harus ingin menggoyang? Tidak ada di dalam konteks itu. Semata-mata kita praktisnya ini adalah kalau memang merasa gerah atau dicemarkan ya lapor saja begitu kan. Tapi kan Setia Novanto lebih memilih mungkin mengikuti mekanisme lewat MKD yang saya pinjam statementnya Bang Rey, itu mungkin polanya sudah ketebak begitu. Itu adalah sebuah hal. Sebetulnya yang hal lain saya itu adalah meminta kepada pemerintah Indonesia yang dicemarkan namanya, apakah itu presiden atau wakil presiden, adalah untuk membawa masalah ini ke ranah hukum. Jadi jangan kemudian kita ini adalah mendorong dalam konteks politik Indonesia itu adalah menurut saya kalau kita dorong tambah kemudian presiden dan wakil presiden membawa ke ranah hukum, itu Kapolri tidak cukup dengan menteri. Kapolri terpanggang sendiri. Di sana nanti itu kalau di ranah MKD itu adalah persoalan etik, etika, bukan pelanggaran kode etik atau tidak, ya kan? Kalau pelanggaran kode etik itu ya tidak, ya paling-paling ya masalah etika kan, etika itu kan baik dan buruk. Merasa atau tidak, malu atau tidak begitu. Tetapi dia tidak merasa salah secara hukum. Nah, kan? Tapi Menko Polhukam sudah menyatakan tidak akan memperpanjang soal ini. Artinya berhenti di mana kira-kira ini bolanya? Nah, kalau seperti itu kita akan mendorong lagi nanti adalah namanya pansus. Kenapa ini orang yang bernama misalnya
seorang Setia Novanto, kemudian menteri-menteri ini justru tidak memperpanjang. Ini persoalannya apa? Artinya Ya kan? ada mekanisme internal DPR Masih juga ada. yang bisa Kalau dilakukan. pertama adalah MKD, yang kedua kita dorong mosi tidak percaya. Iya. Tidak itu juga kita dorong pansus. Tapi kok kesannya Bang Ray yang lebih bersemangat menggoyang Setia Novanto anggota Dewan sendiri, bukan dari pemerintah? Ya tentu saja pemerintah tidak secara politik ya. Tentu tidak. Pemerintah mungkin pakai main biliar begitu. Ya tidak mungkin lah mereka langsung ke depan melakukan itu gitu ya. Kan mitra ini kan. Iya, kepentingan mereka kan harus diperlihatkan kepada publik itu semata-mata ingin membersihkan apa yang menjadi jaringan mereka kan, mafia khususnya di Minerba dan sebagainya gitu. Nah kan kalau kita lihat kejadian ini kan sebetulnya kan bagian dari itu kan, bagian dari permainan yang disebut dengan mafia macam-macam yang diminta ini macam nggak kerja apa-apa kok minta, nah, kira-kira gitu ya. Lewat mulut MKD atau anggota Dewan bisa lah ya. Iya dan sebagainya gitu. Jadi ya dalam posisi seperti itu ya pemerintah pada tingkat ini menurut saya mengambil langkah yang tepat gitu ya, meskipun play safe gitu. Enggak, maksud saya meskipun sekarang ada ribut dikit ya karena Menko Polhukam kan mengatakan tidak atas izin ya. Tidak ada restu presiden. Tidak restu presiden, padahal kan sederhana aja kan tidak semua harus dilaporkan ke Menteri Menko Polhukam ya kan. Sebagai warga negara juga bisa saja dia bukan saja itu. tapi apa iya harus semua tindak tanduk menteri ini juga diketahui oleh Menko Polhukam ya kan. Boleh jadi kan menteri kan Menko-nya beda. Nah iya, boleh jadi kan Menteri SDM lapor ke Presiden mengiyakan, tapi kan tidak perlu harus diketahui oleh Menko Polhukam, kan kira-kira gitu ya. Oke, baik. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya, Bapak-Bapak sekalian. Dan pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.